Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, kalau ngomongin soal kubu merah, pasti banyak nih perdebatan soal driver GPU mereka. Ya mungkin kalau menyangkut soal drivernya ini, pasti banyak yang pikir-pikir dulu nih untuk peminang GPU dari kubu merah ini. Ya mungkin aja beberapa dari kalian belum mengenal atau memahami potensi dari driver AMD Radeon. Jadi agak disayangkan nih kalau baru dengar katanya tapi belum kenal nih dengan drivernya. Ya jadi keinget kata tak kenal maka tak sayang. Oke, dengan begitu melalui video ini gue ingin kasih lihat sekaligus mengulas fitur-fitur yang ada di driver AMD Radeon. Kita mulai dari sejarahnya dulu aja kali ya, sebab driver dari AMD Radeon ini punya milestone yang cukup menarik nih. Tapi akan gue jelaskan secara singkat aja supaya videonya ini nggak kepanjangan. Dimulai dari driver generasi pertama mereka yang dinamakan Catalyst, yang driver ini sudah dirilis sejak tahun 2002. Nah, driver versi ini punya fitur yang cukup basic sih, seperti mengatur resolusi, kemudian mengatur jumlah display yang digunakan, dan pengaturan basic lainnya seperti sebuah driver GPU pada umumnya sih. Nah, gue sendiri sempat mengalami era-era driver Catalyst ini pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Yang waktu itu gue masih pakai GPU Radeon HD 5570. Yang waktu itu gue masih SMP tuh dengan spek PC seadanya. Ya, flashback sekilas lah. Oke, selang beberapa dekade AMD Radeon memperbarui driver GPU mereka, yang pada tahun 2015 ini mereka mengoverhaul keseluruhan drivernya, yang saat itu disebut dengan nama Crimson Edition. Nah, mulai dari sini nih AMD melakukan sesuatu yang cukup game changing pada driver GPU mereka. Yang di sini mereka memperbarui UI-nya menjadi lebih modern, lalu menambahkan fitur-fitur ekstra yang cukup banyak lah. Salah satunya sih yang berkesan buat gue yaitu adalah fitur overlay dan juga ya recording dari driver. Yang pada saat itu sih gue pertama kali nyicipin pada GPU Radeon RX 560 di tahun 2017. Yang waktu itu gue masih kuliah dan masih ada nih foto setup-nya waktu itu. Dan ya, YouTube Suka IT dimulai dari setup ini. Oke, fast forward lagi di tahun 2020 yang di sini AMD Radeon lagi-lagi melakukan overhaul driver GPU mereka. Yang kali ini mereka menamakannya dengan Adrenaline Edition. Dari sinilah fitur-fitur yang kita bisa nikmati sekarang pada GPU Radeon mulai muncul. Ya maka dari itu pada video ini gue akan bahas ada apa aja sih fiturnya. Nah, pembahasan fiturnya ini akan gue bagi ke dalam beberapa segmen, serta di sini gue akan menggunakan setup seperti berikut untuk mendapatkan hasil tesnya pada beberapa fitur yang memang perlu dites. Nah, segmen pertama kita mulai dari segmen visual, dimulai dari pembahasan sisi UI. Nah, driver Adrenaline ini punya tampilan yang cukup simpel dan juga modern, serta menurut gue navigasi tiap menunya juga sudah mudah dipahami. Adapun pada driver Adrenaline ini kita juga bisa menggunakan shortcut dari keyboard untuk mengakses seperti Alt+Z nih misalnya untuk mode sidebar, lalu Ctrl+Shift+O untuk overlay performa. Dan masih banyak lagi shortcutnya yang kalian bisa lihat sih pada drivernya sendiri. Tentu ini sih sangat memudahkan user ya yang ingin akses cepat pada suatu settingan atau fitur dari driver Adrenaline ini. Selain UI, pada segmen visual ini tentu tak lupa membahas soal fitur Radeon Super Resolution. Nah, ini nih adalah fitur yang menurut gua sangat berguna sekali. Singkatnya sih, Radeon Super Resolution ini adalah fitur yang akan menerapkan algoritma upscaling dari Fidelity FX Super Resolution pada sebuah games. Loh, buat apa nih? Toh game-game zaman sekarang udah banyak banget yang sudah mengimplementasikan FSR. Well, memang banyak yang sudah mengimplementasikan FSR, tapi tidak semua games. Contohnya pada games mabar nih tiap malam minggu kita, yaitu adalah Valorant. Nah, Valorant ini nggak ada loh fitur FSR-nya. Disinilah si Radeon Super Resolution berfungsi untuk game-game seperti ini. Oke, di sini gue kasih contoh aja sih cara kerjanya, yang di sini gue menjalankan Valorant pada sebuah monitor 4K, tapi resolusi in-game-nya gue set di 1440p sambil mengaktifkan fitur Radeon Super Resolution. Sebab fitur ini bekerja jika resolusi gamenya di set di bawah resolusi natif monitor. Bisa kalian lihat di sini benefit peningkatan FPS-nya dengan menurunkan resolusi. Namun kualitas visualnya tetap bisa terjaga seakan-akan menggunakan resolusi natif monitor. Perbedaannya bisa kalian lihat sebagai berikut. Oke, segmen selanjutnya adalah performa, yang salah satu fiturnya adalah Radeon Boost.
Fitur ini bisa membantu user mendapatkan ekstra FPS saat bermain game. Yang cara kerjanya itu, secara dinamis game akan mengubah resolusi display ketika ada user yang melakukan input gerakan cukup cepat. Dan spesifik pada GPU RX 6000 series ke atas, fitur ini akan memanfaatkan juga teknologi Variable Rate Shading dari API DirectX. Oke, di sini gue kasih contoh cara kerjanya aja nih pada games Valorant. Yang di sini gue set gamenya pada resolusi 4K. Nah, kalau karakter gua diem, FPS-nya tuh dapatnya segini. Dan kalau gua gerakin mouse, FPS-nya bisa nambah. Karena sebab secara dinamis resolusi displaynya itu berubah-ubah ketika karakter gua bergerak. Dan kalian juga bisa atur berapa persen minimum resolutionnya sesuai preferensi kalian. Jadi menurut gue sih fitur ini cukup membantu ya pada game-game FPS seperti ini. Selanjutnya ada fitur Radeon Chill, yang mungkin nih fitur ini bisa membuat PC kalian menjadi lebih irit daya. Sebab cara kerja fitur ini adalah memberikan game sekalian FPS limit secara dinamis, yang pada pengaturannya di sini ada minimum dan maksimum FPS. Let's say kalian suka AFK nih saat bermain game multiplayer, entah itu nunggu temennya online, nunggu penaltinya kereset gara-gara abis disconnect, atau nunggu item reset supaya bisa grinding lagi nih. Yang tentu kalau gamesnya dibiarin begitu aja, konsumsi daya listriknya itu terus berjalan, dan suhu GPU mungkin bisa panas duluan nih sebelum main lagi. Oke, di sini gue kasih lihat nih cara kerja dari fitur Radeon Chill ini yang gue pakai pada game Genshin Impact. Nah, di sini gue coba AFK selama 15 menit dengan dan tanpa Radeon Chill. Nah, suhu GPU bisa lihat ya terpaut lebih adem nih dan juga lebih irit daya saat menggunakan fitur Radeon Chill. Kemudian ketika gua mau main lagi game ini, FPS-nya tuh kembali ke 60 dan fitur ini bisa bekerja lebih advance sebab di dalam gameplay pun fitur ini bisa digunakan. Jadi nggak perlu keluar menu dulu nih untuk melakukan FPS limit. Terakhir, pada segmen performa ini ada fitur Radeon Anti-Lag yang sesuai namanya meminimalisir input lag dari gaming gear ke display yang kalian gunakan. Dikatakan sih fitur ini akan bekerja optimal pada skenario game yang GPU bound atau GPU limited, yang mana nanti akan mengurangi antrian input pada CPU supaya input lag-nya semakin optimal. Well, sayangnya sih gue nggak bisa kasih lihat hasil tes realnya kepada kalian, jadi gue sangat sarankan kalian tonton videonya Hardware Unbox yang memberikan hasil tes ketika menggunakan fitur Radeon Anti-Lag ini. Dan mostly sih pada game-game yang mereka tes, ya fitur ini bisa memberikan latensi yang lebih rendah. Oke, lanjut ke segmen terakhir nih dari pembahasan driver GPU Radeon, yaitu adalah segmen pengalaman bermain. Yang di sini sih ada beberapa fitur seperti contohnya Performance Matrix yang bisa memperlihatkan usage dari GPU dan FPS saat bermain game. Lalu ada juga display capture ala-ala OBS, misal kalian suka merecord gameplay kalian. Dan khusus pada GPU Radeon RX 7000 series, kita itu bisa record dalam format video terbaru yaitu AV1. Kemudian di sini ada juga noise suppression yang akan memanfaatkan GPU Radeon untuk meminimalisir noise dari mikrofon kalian. Di sini gua tes fitur noise suppression dari driver AMD Radeon dengan menggunakan mic dari sebuah headset gaming. Dan di samping gua ini ada kipas yang lagi menyala. Nah, apakah suaranya teredam cukup baik nih? Nah, ini dia tes suara tanpa fitur noise suppression. Sekali lagi, gua tesnya menggunakan mic dari sebuah headset gaming dengan kipas angin yang lagi menyala di samping gua. Gimana nih kalau dibanding dengan tes suara yang tadi? Oke, selain itu fitur noise suppression ini juga bisa digunakan pada software recording seperti OBS. Lanjut ke fitur selanjutnya yang menurut gua paling gokil nih, yaitu adalah fitur AMD Link, yang mana fitur ini memungkinkan kita melakukan remote access pada setup yang menggunakan GPU Radeon. Yang kalau gua sih kayaknya bakal make fitur akses nih via smartphone untuk ngatur recording biar jadi ala-ala Stream Deck Elgato versi murah gitulah. Ya, jadi itulah fitur-fitur yang disematkan oleh driver AMD Radeon saat ini yang mereka sebut dengan Adrenaline Edition. Dan ternyata banyak banget kan fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, fitur-fitur ini bisa mendukung semua generasi GPU Radeon dimulai dari Polaris sampai RDNA 3 terbaru. Namun ada beberapa fitur yang spesifik seperti Variable Rate Shading yang hanya bisa berjalan pada RX 6000 series ke atas,
lalu juga recording AV1 pada RX 7000 series. Ya, bukannya AMD pelit sehingga mau berbagi sama GPU yang lawas, tapi karena memang keterbatasan hardware yang dimiliki GPU lawas tersebut, jadi nggak bisa menjalankan beberapa fiturnya. Tapi ya mostly sih fitur-fitur driver Adrenalin Edition ini bisa berjalan kok pada GPU yang dirilis hampir 8 tahun lalu. Jadi gue rasa AMD masih berbaik hati sih. Jadi gimana nih? Apakah setelah kenal dengan kemampuan dan potensi drivernya AMD Radeon, kalian bakal kepikiran untuk hijrah ke kubu merah? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu dulu aja videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.